Kita ini sering debat tapi nggak mau nekuni ilmu itu. Ya, saya ulang lagi ya. Kita ini sering debat tapi sama sekali nggak nekuni ilmu itu. Satu karena bodoh, dua karena sombong, ya tiga karena kurang pekerjaan. Murah bidangnya kok ngomong. Nah, itu yang paling sering ya tiga. Misalnya gini debat, kenapa sih NU Muhammadiyah kok geger perkara awal sawal. Terus saya debat suun-suunan, wah saiki negara bela NU, untuk bela Muhammadiyah. Jadi ilmunya nggak mau tapi tuduh-tuduhannya. Sebenarnya kan ilmu gampang. Kalau kamu ingin tahu jawabannya ya belajar falak kan selesai. Nah utakmu cukup kan belajar falak. Ora usah nimbrung ikut ngomong. Wong ilmu objektif, ilmu astronomi itu kan objektif kok dianalisis secara apa? Politik. Sampai jadi istilah anak ruya itu NU, hisab itu Muhammadiyah. Memangnya sehingga kalender itu sopo? Wong NU kabeh sebagian besar. Batu-batu rekan itu tukang gaya kalender. Ini ku tiang apa? NU pakar hisab dari Muhammadiyah ya banyak. Karena ini ilmu siapapun mengkaji itu. Kalau ada buku falak ya banyak. Sebagian ya dikarang orang Muhammadiyah. Ya orang NU ya banyak sekali, bukan sekedar banyak sekali. Karena tawari ilmu cara goblok. Nara iso kebangetan. Saya ulang lagi nara iso ya kebangetan. Saya punya sekian penelitian bahwa Allah itu selalu bikin sunnah itu dua. Satu sunnah ilmu yang dikenal orang khawas, dua sunnah yang dikenal orang awam. Saya itu menangi orang yang dari buyut saya namanya Mbah Rahman, itu mbah kelima dari saya. Itu masih hidup ketika saya kecelok kiai, baru mati kemarin. Padahal itu candalemnya buyut saya. Itu kalau cerita gini, Gus, cara wong kuno itu kan dulu semuanya pakai rembulan ya. Cara wong kuno itu ndelok tanggal itu kalau ada polemik awal Syawal, kalau ada polemik awal apa? Syawal. Misalnya besok hari apa? Senin ya. Misalnya saya bilang puasa pertama itu ojo aku lah, aku bilang berukin gak level. Cara Mustafa itu awal Ramadan Ahad, cara Rukin Senin, cara Mas Abu Selasa. Kan Indonesia kalau sama anak Sabandi kan sampai 3 hari ya perbedaannya. Berarti kan Mustafa sama Mas Abu sampai 3 hari kan? Ahad, Senin, Selasa. Biasanya yang paling awal anak Sabandi ya ini. Enggak biasanya anak Sabandi yang di Medan itu. Enggak masalah sebenarnya secara falak enggak masalah. Berarti kan Ahad. Pemilawa saya Senin. Ini Selasa. Orang-orang yang enggak mau nekuni ilmu falak, mau ngomong ngene tok, podo Islami kok bodoh. Memangnya nak podo Islami itu teke bodoh. Jadi lagi secara ilmu demokrasi ya salah. Memangnya nek podo Islam terus teke bodoh, kan ada kubu sebelah mesti. Iku sunatullah, no? Terus teori falak, mau Allah bikin tebak-tebakan bulan itu bisa 29, bisa 30. Berarti dari awal itu memang potensi itu sama-sama ada. Tapi kata ceritanya mak tadi yang dari anak buyut saya, Jani itu gampang Gus cara kuno. Delok wong nak tukaran itu delok tanggal 15. Sekarang dihitung saja. Ini peringatan bagi siapa saya yang mencintai saya. Cobalah seneng ilmu, itu seneng tukaran. Tukaran itu darurat ya, ngenteni bojom diterbut wong, itu tukaran banget. Ini perkara awal sawal kok tukaran. Maksudnya bojom ayu direbut wong elek ya keben. Mas mergo iku sing ngebum sih wong stres ngono. Pasti dibalekno dhewe karo mana. Mengelak kok direbut tak dibalekno dhewe. Mestinya itu gampang. Cobalah kamu percaya ilmu model awam, misal usah kamu belajar falak, malah rabakat. Cari saja Ahad itu, cari tanggal 15 dari Ahad, hitung saja. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, tanggal 15. Nanti kan kelihatan, pas tanggal 15 ternyata bulan itu posisinya 13, urung bunderser. Wah, Mustafa Hot berarti, ini kan gitu. Tapi lucunya debat di Indonesia itu semuanya kampungan, termasuk yang sering mutu di TV. Sebetulnya Allah tetap bikin ilmu menurut orang awam. Itu tadi, wong awam itu kan raro falak, tapi so nguji bener Mustafa Rukin Rumah Abu itu lewat hitungnya tanggal 15 ya. Ternyata Ahad yang tanggal 15 bulan mijak urung sere pas Senin. Jadi bener Rukin kira-kira. Paham ya? Pak Abu tadi kan bilang Selasa. Yang kira-kira tanggal 15 jebule bulan itu mulai menyusut.
Bareng wayahe tanggal 15 cara Mustafa, bulan boleh menyusul cara Pak Abu lagi tanggal 15. Nanti kan kelihatan mana, paham sih maksud? Ada perangkat bodoh yang bisa memperlihatkan siapa yang benar. Paham tuh? Tapi mau nggak orang Indonesia seperti itu? Tahu-tahu komentar, model Islami kok geger. Negara menang membela NU aja gitu. Terus tukaran tuh dinding. Lo masalah bulan kok ono NU Muhammadiyah teke lo nanti. Saking mulai rasa seneng ilmu nanti. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Parah mulai rasa seneng ilmu. Gue tobat. Saya ulang lagi ya. Kan kok kelihatan misalnya tadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Kan malam 15 itu dino Ahad. Ternyata bulan itu urung buderser. Bareng malam Senin buderser. Berarti kira-kira bener ruhin. Atau walian. Pas Ahad buderser, Senin mulai menyusut, Selasa mulai menyusut. Berarti bener Mustafa. Artinya ada ilmu secara bodoh-bodohan. Nah Allah tuh bikin sunnah seperti itu juga dalam masalah iddah. Saya ini kan peneliti fikih sampai sekarang, saya itu masih mengkaji fikih. Sing darani meteng gitu aku takut. Dibikin meteng tuh hamil. Sing darani meteng oh kan kan biasa. Bojomu ora gelem kok iki. Serak prospek ngene mau anak bener. Sing darani meteng gitu aku takut. Sing darani meteng iku apa? Nak cara wong awam. Yo aja keliru gitu. Sing darani meteng cara wong awam blendinge weteng. Ya pokoknya agar weteng wis blending iku jenenge meteng. Iku definisi awam dan itu benar cara Quran benar. Tapi nak cara wong khawas sing darani meteng itu ada proses embriologi yang dadekno enggak haid. Saya ulang lagi ya. Sehingga misalnya iddah ya, saya ulang lagi iddah ya. Misalnya Zaid itu punya istri-istri, dengerin ini hukumnya Allah dan Rasul. Awas masalah, neraka sekali salah. Allah itu kalau punya hukum tuh pasti tadi bisa dihitung secara khas dan dihitung secara am. Yakin ya Zaid itu ngeloni Sri, bengi itu ijek dijima. Memang bahasa fikih gak boleh kinayah. Kurang tidur bersama gak jelas ini. Mesti meniduri orang oleh bahasa fikih ngono. Pokoknya Zaid tadi malam ijek jima istrinya. Rino tukaran mergo WA-ne Ruhin terus tukaran cerai. Oh, sono cah keriting gendut wah ini kabare itu. Cerai. Maka dari cerai itu kan terhitung apa iddah. Iddah bagi yang haid adalah 3 kali masa suci. Jadi besok tanggal berapa? Besok tanggal 29. Maka Sri ini mulai iddah tanggal 29, tapi terhitung masa apa? Suci. Masa suci gini, 29 dia suci, besok tanggal 30 enggak? Ada 30 ya? 30 suci, terus setelah itu tanggal 1 Agustus suci. Maret, Agustus, 5 Agustus suci. Terus misalnya terus Sri ini haid. Nah sebetulnya secara teori orang khawas, haid itu pasti tidak hamil. Berarti jimaannya Zaid tadi tidak jadi anak. Khawas loh ya. Memang betul secara teori medis kalau keluar menstruasi itu pasti tidak hamil. Sepakat ya. Makanya saya berkali-kali cerita kalau ada orang pacaran kebablasan kok gak haid itu susah sing lanang. Waduh dadi ya. Nah ini contoh saja betapa Allah itu mempermudah kita karena ada ilmu yang diawamkan itu. Apa ada ilmu yang diawamkan itu mau misalnya ono wong hubungan intim yang non nikah yang tidak nikah kan kalau nggak haid kan susah berarti bukti hamil. Intinya haid itu bukti tidak hamil. Tapi pertanyaannya gini, oke itu secara medis mungkin benar. Pertanyaannya gini secara fikih. Kalau haidnya hanya sekali itu keluar darah apa haid? Kira tau mikir ngono to Mus. Boten khusyuk ora tau mikir. Pokoke wiridan ku swarga ngono mesti ora tau mikir. Mulane aku ya gumun ana wong ngaramno Yasin gumun, dikira Yasin iku jimat to. Yasin ya ilmiah, bakas lasam suyam bahilah antudrikal komar. Matahari itu tidak mungkin menyalip bulan. Mergo matahari mek rembulan bulane oleh nyelesaikno falak cepet sebulan. Matahari menyelesaikan setahun itu 4 kali. Mulane agar bulan Samsiyah itu keselip komariah per 100 tahun berapa? 3 tahun. Karena per setahun menyelip 10 hari koma sekian. Pokoknya 10 hari sampai 11 hari. Yang ilmiah ini kok diharam? Memangnya Yasin itu mantra. Nah, tapi semua Yasin bodoh ini ayat ilmiah jadi mantra. Kasih ini kasih bodoh ini. Saya ngaramno, sing kritik bodoh goblok gitu. Bodoh rata ngaji nih maksudnya. Gue ngaji udah bener. Tapi ya keben dunia seminggu rame-rame wae.
Leo Yasin kok kasihan? Yasin itu ya ilmiah nerangkan bulan itu posisinya gini, matahari begini. Makanya matahari tidak mungkin nyelip rembulan, wong. Rembulan cepat lebih mudah menyelesaikan. Bukan kalau semalah keruwetan. Enggak, nanti saya tanya, ketika tanggal 5 haid itu haid apa keluar darah? Enggak, jawab saja. Maka kalau itu betul haid, memang bukti tidak hamil, harusnya idahnya selesai karena enggak ada unsur embriologi atau mani dari Zaid. Berarti nanti kalau dinikah Umar terus dikeloni Umar, benar-benar anaknya Umar, karena filosofi iddah adalah apa? Memastikan tidak ada mani dari Zaid pertama, sehingga nanti anak oleh suami baru benar-benar anak milik suami baru. Tapi pertanyaannya gini, secara ilmu, jangan-jangan itu tidak haid tapi darah yang keluar. Artinya gini, Hen, dia ini kok kaget dipegat atau trauma terus keluar darah, tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian tidak hamil. Bisa saja hamil tapi keluar darah karena unsur penyakit. Maka syariat untuk memastikan maninya Zaid awal tidak jadi anak, nunggu 3 kali masa suci. Mergo nak 3 kali masa suci rak 3 wulan 4 wulan. Nak pancen tenan hamil kan wis blending. Nah di sini kontribusi ilmu wong awam. Paham gini ya? Jadi umpama mani iku dadi tenan, umpama haite iku gak haid tenan, keluar darah mergo kaget bar numpak sepeda motor atau kaget dislak wong, tetep ketara bar 3 wulan mergo mesti blending. Paham ya? Paham toh? Di sini ada 2 ilmu yang bersamaan, yaitu ilmu awam, yaitu ngenteni 3 wulan berarti ngenteni blending, dan ilmu medis yaitu diukur angger haid bolak-balik berarti bukti tidak hamil. Dong ya? Ya sudah pintar, alhamdulillah. Jos tenan. Ora rugi orang Bang Jogja mulan ternyata ini. Jos wae pintar. Makanya pola iddah itu ya kisarannya 3 bulan 4 bulan karena di sini kelihatan. Nah pertanyaannya lagi, lalu bagaimana Gus dengan orang yang enggak haid? Enggak haid itu bisa karena monopause, Aisyah, atau karena kecil. Quran juga pakai ukuran 3 bulan. Ya kan? Walla iya isna minal makhidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu asyuri walla ilam yakhid. Ketika seseorang enggak haid, idahnya juga 3 bulan. Tapi sebenarnya 3 bulan itu masa uji coba. Belum pasti 3 bulan. Ya mesti 3 bulan toh. Ngaji mari dhisik ora khatam zaman mondok ya. Dhisik rapal saiki lali no, dhisik rapal saiki lali. Ngene lho mesti tak terangno. Maca-maca Yasin bus warga iki masalah ilmu. Wong kula sing ngapal Yasin ora urung minat bus warga ben mulang kula dhisik. Bus warga syaratnya mati sik. Tak terangno ya. Orang yang tidak haid bisa saja diduga monopause, misalnya orang sudah umurnya 45 atau 47. Bisa saja tidak haid benar-benar karena monopause, bisa saja sebetulnya masih aktif. Kita kan tidak tahu, misalnya kan nyerahkan istri umur 42 atau 43, kan potensi monopause ya ada, potensi tidak ya. Padahal bunyi sebagai koloni buat jima. Pertanyaan sama Allah kan divonis, ya sudah idahnya misalnya kalau jenis monopause 3 bulan. Mesti 3 bulan enggak mesti. Enggak mestinya begini, kalau nanti ternyata hamil, setelah 3 bulan kan blending. Idahnya tetap 3 bulan apa digenti waktu hamil melahirkan? Digenti waktu hamil. Sama nanti ketika salah satu kuru dinteni 3 kali masa suci ternyata hamil ya gak jadi salah satu kuru, idahnya nanti melahirkan. Paham ya? Nah kenapa polanya 3 bulan? Karena 3 bulan memenuhi kualifikasi tadi. Cara wong awam ya ketok blending, cara medis beberapa kali haid itu bukti tidak hamil. Nah makanya ilmu yang diajarkan Allah itu mesti ditopang 2 hal. Satu adalah dikenali orang khawas, 2 dikenali orang awam. Nah saya ingin enggak perkara siji sawale debat. Sing debat itu ora tahu gelem niteni. Coba kalau sekarang menurut NU itu tanggal 1 itu Senin, menurut Muhammadiyah misalnya Selasa, menurut Naksabandi biasanya lebih awal ya, kualik. Misalnya menurut Naksabandi Medan itu Ahad, menurut NU Senin, misalnya menurut Muhammadiyah Selasa. Ada enggak yang gelem niteni 15 dari tanggal masing-masing? Sing tukang debat ning TV. Mau oleh ngamati, bodoh Islam kok. Gue yang ngalah tuh sekali-kali ngalahin ngitung. Gue nak ketoro di sing hok. Artinya Allah menyediakan sarana awam untuk kita nguji mana yang benar. Nah, tolong dino ketoro tuh Mas Abu. Misalnya sangko Ahad, ternyata budur serai ku sing kira-kira cara Mustafa tanggal 13. Dan tinta ini susut gue kan iya bener Mustafa aja boleh. Kan tetap ketoro kan. Tadi yang dihitung Ahad kan tanggal 15 Ahad lagi. Ternyata isek
urung buder-ser. Sing cara Mustafa tanggal 16 tambah budur, pitulah buder-ser. Berarti bener sing budur kan. Bener sing tanggal Selasa. Jadi itu hebatnya Allah, selalu ada tradisi awal. Misalnya apa udan, cara BMG ngitung udan itu kan kecepatan angin ngene-ngene pokoknya terus